kami dari mahasiswa STEM Kades. Di sini Pak, kami bertujuan untuk wawancara sedikit seputar USP ini Pak. Di mana kami tujuannya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen kredit. Di mana ya objek penelitian kami mengenai USP ini di kampung di Rumah Tangguhku Kecamatan Kades Pak. Jadi dalam beberapa menit ke depan, mohonlah Bapak bisa menjawab beberapa pertanyaan kami seputar USP ini Pak. Oke. Saya Pak ya, mungkin awalnya kami ingin tahu sedikit tentang USP ini ya. Mungkin tentang sejarah ya Pak, kapan berdirinya dan apa yang melatar belakangi USP ini bisa berdiri sampai sekarang Pak. Oh gitu. Kalau masalah sejarah, jelas itu kan termasuk program pemerintah ya. Desa itu cuma menerima apa yang diprogram oleh pemerintah. Itu tidak menciptakan program ini. Artinya kami di sini ada dua sumber dana yang untuk mengelola USP ini. Pertama 2009 itu sumber dana dari dana provinsi sebesar 500 juta. Jadi dengan berjalannya program provinsi, jadi pemerintah Kabupaten Bengkali juga mungkin dengan program agak termasuk baik untuk dilanjutkan untuk program Bupati Adrian Saleh untuk tahun 2012 mendapat lagi dana untuk USP itu sebesar 5 miliar dengan tahapan 1 miliar 1 tahun. Jadi itulah modal awal dari USP itu sehingga bertahan sampai hari ini. Nah, itu kalau masalah sejarah, itu sejarahnya cuma itu program dari pemerintah yang disampaikan ke desa untuk harus mau tak mau diterima lah program itu. Berarti pertama berdirinya Pak tahun 2009. 2009 yang dari program provinsi, 2012 itu program dari kabupaten. Lalu Pak, siapa saja pihak-pihak yang berkaitan yang mengelola USP ini Pak? Kalau pihak-pihaknya kan termasuk kepala desa sebagai apa di situ kan. Kalau dulu USP itu komisaris, dulu ubah tuh. Dulu penanggung jawab anggaran itu apa namanya? Komisaris, penasihat, kepala desa. Jadi kalau mengelola itu memang dari dan direkrut oleh pemerintah desa ada untuk anak-anak desa di Bagaimana struktur organisasi itu Pak? struktur organisasi itu mungkin itu secara nanti boleh kita foto kan. Lalu Pak, apa saja produk-produk yang biasanya ditawarkan pada USP ini dan pada sektor usaha apa saja biasanya pembiayaan itu diberikan Pak? Kalau di sini kan dengan program pemerintah itu memang untuk sumber pinjam. Artinya di sini mungkin yang mempunyai itu dengan tujuannya untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro ya, tani, kebunan, itu untuk tujuan. Kita tidak menawarkan, tapi sesuai yang kebutuhan yang diminta. Sebab kami di sini kan dah ditekankan oleh program adalah dalam segi pinjam. Itu kalau boleh tahu Pak, itu di setiap sektor usahanya tuh berapa persen biasanya dikasih Pak? Kalau persentase kita kan berasal gini, kita akan berasal verifikasi. Artinya kalau usulan si A itu misalnya mengusulkan sekian juta, tentu kita verifikasi dengan daya kemampuan dia, biaya hidupnya berapa, untuk dia bisa menyicilkan berapa. Berarti dilihat dulu. Ada lihat dulu. Jadi kita dari verifikasi proposal sampailah verifikasi untuk menentukan layak tidak. Kita melakukan survei lapangan dan kemudian ada namanya verifikasi akhir. Yang terlibat dari semua unsur kepala desa. Kalau sekarang adanya BUMDes, direktur BUMDes. Jadi untuk menghasilkan pinjaman ini bukanlah pihak USP saja. Itu terlibat yang dalam struktur itu terlibat untuk memutuskan bahwa layak atau tidak
itu nanti ditentukan sesuai dengan SAK yang ke lapangan. Itu disurvei sama kita menyiapkan proposal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, lakukan verifikasi, wawancara terhadap pemanfaat tujuannya. Ini cara usulannya kami tidak bisa ngomong usulan 10 juta bisa itu akan dijawab sendiri oleh pemanfaat. Bahwa besarnya cicilan itu adalah berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau dia artinya kalau cicilannya macet, persoalannya nanti kita ke lapangan. Istilahnya kita melakukan wasip di lapangan, melakukan SP1, SP2, SP3 untuk teguran. Kami tidak memutuskan untuk langsung memponetkan tadi. Itulah yang kami lakukan. Memang kalau persoalan kredit ini, yang namanya program pemerintah yang bank itu juga beda. Walaupun bank itu dengan aturan yang begitu prosedurnya luar biasa, tetapi masyarakat cukup takut. Beda dengan program yang dilakukan oleh pemerintah ke desa. Artinya kepahaman inilah yang perlu kita sama-sama untuk bagaimana untuk daya fikir masyarakat itu tentang tanggung jawab pinjaman. Bagaimanapun itu satu hutang dan itu adalah termasuk program. Jadi kami berharap juga dengan wawancara ini ada 5 siswa bisa juga mengembangkan untuk memberikan pola pikiran terhadap masyarakat bahwa program itu perlu didukung. Kalau dia macet berarti tidak mendukung program. Iya. Nah, di situ betulnya. Jadi peran masyarakat itu sebetulnya di samping dia meminjam, dia harus mendukung program. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, samping tanggung jawab. Kalaulah masyarakat buang tanggung jawab terhadap USP-nya akan habis gitu. Sementara aset yang dititipkan sini bukan yang sikit-sikit. Kadang-kadang lahan yang dititip di sini adalah 9 juta dengan pinjaman yang jumlah itu. Tapi inilah kami juga di samping ingin tahu USP seperti apa, mudah-mudahan di desa adat pun punya USP. Yang bisa artinya berilah kepahaman terhadap warga. Artinya di samping itu melancarkan USP itu, di situ juga itu peran kita untuk mendukung program. Bagaimana kita mau bisa menganalisa program kalau kita tidak mendukung? Artinya program pemerintah itu cukup baik, tapi kita juga bayangkanlah kalau tidak ada USP, masyarakat hari ini kadang-kadang dia butuh pinjaman 10 juta untuk menguliahkan anak. Ya, walaupun itu usaha yang disampaikan, kita ngerti. Kita sini tidaklah seperti koperasi. Memang di dalam perjanjian kita buat denda, tapi kita maklumi denda itu dimanfaatkan. Artinya toleransi USP itu cukup sangat membantu masyarakat dibanding di bank. Di bank kita menitipkan agunan aja kita dikena gitu. Kok kita sini diabaikan? Kalau hilang pasti kita disalahkan. Tetapi begitu tanggung jawabnya pasti dia protes. Inilah mudah-mudahan adik ini di samping buat penelitian bisa juga mengembangkan pola pikir masyarakat yang sadar. Iya, bahwa membantu. Mana tahu besok di lapangan PR. Itu kan virus banyak. Tapi kita ngeriyo bagaimana program pemerintahnya cukup baik ini tidak kita dukung gitu. Ayo, kalau kita pikir kan dengan modal yang sekian miliar, masa kita tak maju-maju? Jadi di mana letak kenanya gitu? Timbul pertanyaan. Jadi pertanyaan, masa duit banyak kita tak maju-maju? Ya, orang tuh dengan modal 1 juta aja bisa puluhan juta. Kita dulu pernah studi banding di Rohol tahun 2011, 2012. Orang tuh cuma modal dari provinsi Samur seperti gitu. Tapi yang asetnya, omsetnya sekarang luar biasa. 2017, 2011 itu insentif pengelolaannya udah di atas 5 jutaan. Dia menambah, memang sistemnya dari itu
setelah dia apa ya ada nih peraturan Ada perubahan sistem. perubahan sistem Baru dibundeskan lah USP itu. Dibundeskan makanya USP itu wajib untuk membuka unit-unit lain untuk mengembangkan usaha. Di samping usaha meminjam barangkali mungkin menangani masalah bulog ini misalnya, misal per kilo misalnya Rp100.000 untuk mereka kan, tapi urusan pembagian bos bulog itu urusan dengan bundes gitu. Jadi bundes yang apa namanya. Jadi itu pengembangan. Jadi vendor itu yang modal 5 bulan terkejut kok bisa seperti itu. Dibantu oleh pemerintah daerah waktu itu 10 juta biro Hulus. Itu dibantu 1 miliar 1 tahun. Berapa kali lipat 20%. Tapi kenapa kita tak maju? Inilah yang perlu dipertanyakan. Ditanyakan. Oke. Lanjut nanti Bapak yang ngomong apa? Kemudian apa saja syarat yang harus dibutuhkan untuk mendapatkan kredit USP ini Pak? Syaratnya Syarat untuk nasabah. tolong sampaikan mana syaratnya. Syarat-syarat pinjaman itu seperti fotokopi amanah, surat tanah, lepas itu fotokopi kakak, KTP. Kalau yang masih yang ada ahli warisnya harus diadakan juga gitu kan. Lepas itu foto usahanya, foto kebunnya itu, agunnya itu foto yang si peminjam manfaat itu. Lepas itu kami kan kalau pencairan itu kan sekarang tidak pakai uang tunai lagi melalui bank riau, jadi harus mempunyai buku rekening bank riau. Itu harus diserahkan fotokopinya. Untuk syarat-syaratnya itu kalau pinjam itu harus lengkap kan. Jadi kami kalau sudah lengkap baru turun lapangan untuk survei. Kemudian Bagaimana kriteria yang berhak menerima USP ini? Kalau kita sendiri tak punya kriteria khusus, artinya sesuai dengan kita survei lapangan, kita melakukan verifikasi syarat, melakukan verifikasi usaha, dan itu kita melakukan verifikasi hasil dengan artian layaknya seperti apa, usahanya apa. Istilahnya kami tidak punya kriteria khusus. Cuma tahapan-tahapannya ada. Tahapan artinya kalau hari ini adik misalnya minjam tahap pertama misalnya kemampuan 10 juta, bisa yang berikutnya tidak ada masalah. Lanjut terus ya. Jadi kalau ada pertama masalah, yang kedua kan lebih bercanda kan gitu. Jadi bukan kita tidak ada kriteria khusus terhadap ini, tidak. Berdasarkan verifikasi kemampuan mungkin ini. Ada tambahan sedikit kan, kalau si masyarakat ini meminjam, ini sama ini aku terakhir. kalau tahap yang pertamanya itu bagus, dia lancar, misalnya sudah habis itu jangka waktunya dan juga lancar sesuai dengan target jangka waktunya, itu dia akan meminjam lagi untuk tahap kedua. Itu insya Allah prosesnya tidak itu dipersulitan lagi. Jadi kan kita kan sudah tahu karakternya. Yang pertama aja lancar. Mungkin tahap pertama dia meminjam 5 juta, tahap kedua dia meminjam 10 juta. Itu insya Allah itu tidak akan bermasalah. Tapi kalau yang pertama yang perdana dia sudah bermasalah, mau minjam kedua itu mau lebih Dipertimbangkan. tinggi lagi, jadi kami pertimbangkan lagi sesuai dengan kemampuan dia. Lalu Pak, bisa lebih dirincikan lagi Pak, apa saja tindakan dan solusi ketika USP ini menghadapi nasabah yang memiliki kredit macet? Lancet wayo. Langkah-langkah kita tadi, mungkin kita sebelum kita melakukan surat teguran terhadap masyarakat, kita mengunjungi dulu ke rumah, kita melakukan proaktif terhadap masyarakat. Langkah-langkah itu kita lakukan. Setelah itu dalam selang waktu mungkin 3 bulan kita melakukan surat teguran sampai ke situ. Artinya kami terus untuk melakukan bagaimana persoalan macet itu dan alasan-alasan masyarakat itu.
Jadi itulah memang kalau urusannya namanya hukum masyarakat itu memang itu punya tantangan sendiri. Tapi itulah memang kami dengan hal itu dah biasalah. Biasa lah Pak. Kalau dihujat Makan itu yang sehari-hari. bukan istilahnya kita makan bukan nasi je, makan hujatan itu dah memang dah biasa. Tapi itulah yang namanya pekerjaan mesti dilakukan itu. Dan saat itu juga kami mungkin setiap tahun sekali melakukan laporan keuangan ini yang laporan pertanggungjawaban namanya itu di oleh PPD dan Polisa. Dan itu juga kami melakukan biar bagi hasil namanya. Itulah ada yang hadiah itu, hadiah sesuai dengan hasil kita. Berapa mungkin dalam tahun ini ada 20 itu kita lakukan. Artinya untuk hak masyarakat itu kita serahkan kembali untuk motivasi. Bahkan kalau dengan modal kita sekian miliar itu, saya yakin kalau masyarakat ikut mendukung secara apalah, saya yakin biarnya pasti bank mewah. Mesti bank mewah. Kami harus melakukan itu. Soalnya kami punya pendamping desa. Keuangan kami dikawal setiap bulan. Jadi berapa hasil usaha di tahun ini misalnya 50 juta kami lakukan itu. Itulah tadi kami berharap mungkin ke depan masyarakat itu makin lagi makin sadar tingkat biar gampang dia betulnya mencari masalah keluarga itu masalah kesulitan di masyarakat kesulitan terbantu oleh SB. Tapi itu penuh yang masalah yang buang itu yang agak kesal juga lah. Tapi itulah kami coba melakukan bagaimana sakit di sini mudah-mudahan ada obatnya itu aja. Ya nampaknya kan dari tanya yang kawan-kawan mereka kan semua jawaban yang bapak itu kan bagus juga kan. Walau memang faktor yang memang itu kami perlukan. Jadi kan dari jawaban dan bapak sampaikan dari sampaikan timbul dua pertanyaan Pak kan. Bagaimana bagaimana OSP ini bisa melakukan manajemen kredit supaya menghindari resiko-resiko yang akan timbul nantinya Pak. Maksudnya risiko seperti apa tuh? Misalnya Kredit macet tadi Pak. kredit macet atau pihak nasabah ini susah nak bayar. Jadi kita langkah-langkah itu sebenarnya peran program ini di samping dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dititipkan pendamping untuk dari kabupaten ke desa, begitu juga peran pemerintah desa. Sebetulnya ada pihak yang tidak bisa diabaikan. Artinya kami selaku pengelola ini perlu dukungan di pihak-pihak semua pihak. Tidak juga kami juga bisa menyadarkan masyarakat aja di pihak kami. Artinya itu. Jadi semua pihak harus mendukung. Jadi peran pemerintah itu dari kabupaten sampai ke desa itu peran pemerintah. Artinya kita yang di bawah ini namanya mentimun tak boleh buat banyak. Menjalankan lah. Jalan aja. Kalau lebih nanti dah apa ya pula kan, artinya semua pihak di samping pemerintah desa bagaimana seorang pimpinan itu memberi kesadaran terhadap masyarakatnya. Sebab alat media yang paling besar itu yang peran yang paling tinggi di desa itu adalah kepala desa. Kalau kami ini kan enggak, setiap acara-acara terbuka kan nak numpang-numpang nebeng-nebeng nanti bawa bukan nengok masalah hutang, tetapi peran alat media yang paling ampuh sebetulnya untuk bersama. Itulah peran pemimpin. Jadi kita memang banyak untuk langkah-langkah untuk mengantisipasi hal itu. Jadi kalau kami ini kan terbatas. Tak bisa pula berdua itu boleh lebih. Dan itu ada aturan sekarang kita punya BUMDes boleh kami jadi mitranya. Jadi kami mitra BUMDes. Itu. Jadi Pak, dari USP ini dari tahun kemarin sampai tahun sekarang apakah ada berkembang atau masih memang seperti tahun-tahun? Dia gini ya, katakan berkembang susah juga ya, tapi mengatakan dimundur tidak juga ya. Yang di tempat Stabil lah. Stabil lah, jalan di tempat pun
kan masih ada juga masih lah ada kan. perkembangan. Kita juga dari USP itu ada namanya pendapatan desa kita juga ya kan. Bahkan kita mendatang hasil untuk hasil desa gitu. Jadi boleh dikatakan dari tempat boleh dulu. Istilah kalau dikatakan dia tak maju hari ini masih proposal kita masih jalan gitu. Artinya kami berupaya mudah-mudahan semua pihak bagaimana programnya didukung. Bersama pemerintah sudah menciptakan program yang sangat baik, peran masyarakat, peran tokoh masyarakat, peran mahasiswa itu sebetulnya, ya kan? Banyak pihak harus mendukung. Jadi kalau udah modal yang cukup besar seperti itu, ya yakin pengembangan usahanya pasti muncul lagi. Apalagi sekarang sistem itu yang namanya Bundes ya, Bundes itu harus mengembangkan usaha untuk jasa dan barang. Kalau kami kan memang kredit keuangan, bukan jasa dan barang. Kami tidak boleh melakukan itu. Tapi kita kan ada Bundes dengan ada sumber dana dari provinsi, nanti dia bisa mengembangkan. Itu aja, semua pihak aja. Jadi Pak, nampaknya kawan-kawan tak ada pertanyaan lagi dari kita dulu, karena nampaknya pertanyaan yang kami berikan semua dah Bapak jawab dengan baik. Jadi pertanyaan yang kami tulis semua dah dijawab Bapak. Tak timbul pertanyaan lagi karena jawaban yang Bapak berikan sama Ibu sangat jelas kan. Sehingga kami tak timbul pertanyaan, tak ragu lagi untuk menyampaikan materi ke depan dosen untuk menyampaikan dari hasil wawancara kami nanti. Jadi Pak, untuk penutup kami mohon maaf apabila dari cara kami menyampaikan pertanyaan salah, etika kami sampai dari salah atau ada pertanyaan, mohon maaf dan mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya karena Bapak sudah menyetujui kami melakukan wawancara di USP ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu dulu kami itu mungkin dalam menyampaikan ahli di sana nanti lah ya, akhirnya kita selagu manusia kadang ingatannya mau kalau tidak juga mungkin ada yang kurang tepat dia itu diteliti dulu. Jadi soalnya kalau ada di video nanti yang salah satu apa itu jadi persoalan juga. Artinya kita telah kembali istilah apa tak ingat ni lah. Tapi kan ada video nanti ada muncul mungkin bapak salah ngomong istilah itu perlu dia boleh dia bisa kembali nanti konsultasi dengan tidak yang bapak sampai itu banyak salah pak gitu yang baik-baik juga sampai kalau dari video itu kan gampang itu kan ya Jadi kontrol aja kontrol kadang terlalu semangat berarti tahan marah tapi semacam muncul di situ dengan bahasa yang kurang sedap dan tak pantas. Saya juga minta maaf kepada adik-adik semua. Bahkan pakai anak-anak lah ya. Jadi itulah yang bisa kami jawab dan kami terangkan kepada adik mungkin saya pun dengan harapan adik-adik adalah nasib ini yang bisa untuk bagaimana kebiasaan masing-masing bisa memiliki kepahaman terhadap USP itu harus didukung. Untuk soalnya program itu tidak akan berlanjut kalau tidak didukung. Pemerintah akan tidak akan mendanai lagi kalau gagal gitu. Sayang itu berusaha kadang-kadang minjam dengan koperasi kualitas itu dengan artinya besok hari ini besok kita datang mau kita bayar masa sekarang sini itu ada toleransi masa kita abaikan bahkan titipan agunan cukup mahal daripada duitnya ya kan itu sayang kan asetnya sampai ratusan juta aku pakai biar-biar gitu jadi itu kami pun mohon dengan adanya ini kita anak kami Pera juga dia ngerti lah desanya kami juga terima kasih atas kunjungan dari semua mungkin layanan yang kurang tempatnya yang paknya dengan air putih aja ya itu mungkin itu dan mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nanti kalau misalnya ada yang kami kurang tahu, apa kami boleh tanya ulang Pak? Boleh. Ya, Tera dari Tera. Boleh. Iya. Itulah kan boleh kan?
sebelah sore tak masuk, Iya. pagi malam lah ya. Kami juga terima kasih atas kunjungan dari semua. Mungkin itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tempatnya yang paknya dengan air putih aja ya, itu mungkin itu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, nanti kalau misalnya ada yang kami kurang paham, apa kami boleh tanya ulang Pak? Boleh. Ya, Tera dari Tera. Itu boleh. Iya. Itulah kan boleh ya. Soalnya kita harus analisa dulu. Iya. Buat minum dulu. Demo kalau jam 1 kami biasanya memang Udah tuh. sebelah sore tak masuk, pagi malam lah ya. Kami melayani kalau apalagi kalau bulan tua. Dia bulan muda ya. Iya. Kalau bulan tua tu datang satu. Tunjuk. Ya. Minum. Ini dari Bengkali semua ya. Ada dari Bagan Syamda. Oh, Bagan ya. Ini Sungapi. Kenapa ya? Foto lewat terakhir dokumentasi Boleh juga Pak, Pak. Boleh. ada dokumentasi. Ada foto dah. Dari Bagan. Ini aja. Ini aja Pak. Berdiri. Coba Pak ya foto.